Perkenalkan, nama saya Arya Sari, NIM 1931342016. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian cedera fraktur. Fraktur adalah gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu tulang. Jika terjadi fraktur, maka jaringan lunak di sekitarnya juga sering kali terganggu. Radiografi sinar X dapat menunjukkan keberadaan cedera tulang, tetapi tidak mampu menunjukkan otot atau ligamen yang robek, saraf yang putus, atau pembuluh darah yang pecah, sehingga dapat menjadi komplikasi pemulihan klien. Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas tulang dan tulang rawan yang ditentukan sesuai jenis dan luasnya, yang bisa terjadi akibat trauma langsung dan trauma tidak langsung. Adapun penyebabnya, trauma langsung adalah benturan pada tulang mengakibatkan fraktur di tempat tersebut. Trauma jauh dari area benturan. Pada fraktur patologis, fraktur yang disebabkan trauma yang minimal atau tanpa trauma, contohnya seperti osteoporosis, penyakit metabolik, trauma infeksi tulang, dan trauma tulang. 2. Penyebab cedera fraktur. Fraktur terjadi karena adanya tekanan atau benturan yang kuat ke tulang yang melebihi kekuatan dari tulang itu sendiri. Hal ini umumnya disebabkan oleh cedera seperti jatuh, kecelakaan, atau benturan langsung yang kuat ke area tubuh, atau gerakan yang berulang hingga menyebabkan tulang retak. Tidak hanya itu, penyebab fraktur juga bisa berupa kondisi tulang yang lemah, umumnya disebabkan oleh penyakit atau kondisi tertentu yang melemahkan tulang seperti osteoporosis atau kanker tulang. Penyebab fraktur menurut Gitowiono dan Krisnayarati 2010 dapat dibedakan menjadi: A. Cedera traumatik. 2. Cedera traumatik pada tulang dapat disebabkan oleh cedera langsung, adalah pukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang patah secara spontan. 3. Pengobatan cedera fraktur. Pengobatan patah tulang tergantung pada jenis yang dialami, lokasi tulang yang parah, serta kondisi pasien. Secara garis besar, pengobatan patah tulang bertujuan untuk mengembalikan tulang yang patah ke posisinya semula dan menyambungkan bagian tulang yang patah. Perkenalkan, saya Rian Rizwai dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang hal apa yang harus dilakukan saat kita mengalami fraktur atau cedera fraktur. Yang pertama yaitu kita tidak boleh panik. Yang kedua itu menghubungi rumah sakit terdekat. Sembari menunggu bantuan dari rumah sakit terdekat, apabila memungkinkan, lakukanlah pemindaian mandiri dengan cara yang cedera kali ini adalah cedera tungkai bawah atau fraktur tungkai bawah. Yang harus dilakukan adalah pemindaian dengan cara seperti ini. Lakukan pengikatan harus dilakukan pada dua sendi, yaitu sendi lutut dan pergelangan kaki. Tujuan dilakukannya pemindaian adalah mengurangi benturan pada saat cedera atau fraktur. Dan yang harus diingat, apabila Anda mengalami cedera fraktur, jangan menggerakkan kaki, dan apabila terdapat tulang yang keluar, jangan sekali mendorongnya.
atau mengembalikan ke posisi awal. Jangan melakukan hal itu. Dan pada kesempatan kali ini yang saya contohkan adalah cedera fraktur dalam atau cedera fraktur tertutup. Jadi tidak perlu melakukan perban pada bagian yang patah. Kita hanya harus melakukan fiksasi. Gunanya itu untuk mengurangi benturan pada saat cedera. Nah, kira-kira seperti ini. Saat sudah terikat, sesudah seperti ini, usahakan bagian kaki harus lebih tinggi daripada bagian tubuh. Jadi ini harusnya terangkat seperti ini. Dan tunggulah sampai bantuan datang. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip pertolongan pertama patah tulang dan sendi atau biasa kita sebut dengan cedera fraktur yang keluar adalah dengan tidak memperburuk kondisi dan keadaan penderita. Nah, jika penderita sadar, segera kita tanyakan bagian tubuh mana saja yang terasa sakit. Nah, pada patah tulang dapat kita tolong dengan mencoba meluruskan tungkai dan menahannya dengan benda lurus seperti kayu. Jika terdapat luka ataupun tulang yang menonjol keluar, segera kita tutup menggunakan kasa steril yang telah dilembabkan dengan air bersih. Jika terdapat darah yang memancar, cukup ditekan dan dibalut menggunakan kasa atau gulungan kain pada luka dan sebaiknya tidak diikat karena dapat mengganggu aliran darah. Meluruskan tungkai. Seperti ini. Sekira cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.